Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kembali materi sejarah Indonesia kelas 10 semester 1. Pada video sebelumnya yaitu tentang manusia purba. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi berikutnya yaitu nenek moyang bangsa Indonesia. Begitu, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 teori tentang nenek moyang bangsa Indonesia: Yunan, Nusantara, Afrika, dan Taiwan. Nah, sudah disampaikan. Nah, kita sekarang masuk ke siapa saja nenek moyang bangsa Indonesia, dari wilayah-wilayah mana dan bangsanya bangsa apa. Oke, kita mulai saja. Oke, kita lihat bangsa mana kita. Kita kembali ke poin awal. Kita lihat, nenek moyang bangsa Indonesia dapat juga dijelaskan dengan migrasi ras Melanesia, Mongoloid, dan bangsa-bangsa bermigrasi ke wilayah Indonesia, ke Nusantara. Apa saja? Itu ada beberapa. Pertama, bangsa Melanesia. Kedua, bangsa Proto-Melayu. Yang ketiga, bangsa Deutoro Melayu. Oke, kita mulai saja. Bangsa Melanesia. Kita lihat. Bangsa Melanesia ini bangsa yang menjadi salah satu nenek moyang bangsa Indonesia. Ini menurut teori dan pendapat tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Kita lihat, bangsa Melanesia ini dari mana? Bangsa Melanesia berasal dari Teluk Tonkin. Nah, fakta tentang asal usul bangsa ini didasarkan pada apa? Yaitu pada penelitian. Ya, pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti febel dan kapak pendek. Apa itu febel? Febel itu ya sejenis kapak lah, kapak yang bentuknya kecil gitu, dan kapak pendek itu bentuk seperti yang terbuat dari batu. Nah, benda-benda tersebut ditemukan di pegunungan Bakson dan daerah Wanabin. Oke, kita lanjutkan. Apa itu bangsa Melanesia? Bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid termasuk rumpun Pedoid Australoid. Nah, ini bangsa ini memiliki ciri-ciri fisik, antara lain kulitnya seperti itu. Terus juga ini ada, saya tampilkan gambar. Terus badannya kekar, mereka badannya kekar, rambutnya keriting. Terus ditambah juga mulutnya juga seperti itu, kita lihat hidungnya mancung. Nah, kebudayaan bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid ini digolongkan dalam budaya Mesolitikum, artinya zaman batu tengah. Manusia pada saat itu teknologinya menggunakan batu, jadi segala macamnya menggunakan batu. Terus kita lanjutkan, keturunan bangsa Melanosoid atau Melanesia saat ini diantara lain penduduk di pedalaman Malaya. Nah, penduduk di pedalaman Filipina. Ada juga suku Sakai, di mana itu di Siak, serta orang-orang Papua dan kepulauan Melanesia. Nah, ini salah satu bangsa Melanesia yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia. Benar atau tidak itu terserah pada para pelajar, rekan-rekan semua untuk meneliti dan juga memberikan pendapat di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke bangsa yang lain. Nah, yang kedua ada bangsa Proto-Melayu. Proto-Melayu dan bangsa Deutoro Melayu. Nah, kita lihat bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu, kita lihat ini ada ilustrasi gambar saya tampilkan. Ini orang-orang Proto-Melayu di zaman dulu. Nah, ini juga sama, bangsa-bangsa Melayu mungkin sama dari segi fisik dengan bangsa Indonesia. Bangsa Proto-Melayu ini mulai bermigrasi ke wilayah Nusantara, yaitu Indonesia, sekira tahun 2000-an.
bukan tahun 2000 sekarang, tapi 2000 sebelum Masehi. Nah, bangsa Proto-Melayu ini termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan, tadi teori Yunan, yang warna kulitnya kuning atau sawo matang, ada yang putih, matanya sipit, dan lain sebagainya. Itu dari Yunan. Kita lihat bangsa Proto-Melayu ini memiliki ciri-ciri fisik, kulitnya sawo matang, rambutnya lurus, ya seperti kita nih, ada yang lurus, badannya tinggi tapi ramping, kecil, serta bentuk mulutnya dan hidungnya sedang-sedang saja, itu tidak terlalu menonjol. Ada yang mancung, ada yang sedang dan tidak mancung, dan juga sipit matanya. Nah, yang kedua, kebudayaan Proto-Melayu termasuk kebudayaan batu muda, artinya Neolitikum. Neo baru, Litikum batu, new itu baru, ya, atau muda, si baru lah. Nah, kebudayaan kapak persegi ini dibawa oleh bangsa Proto-Melayu melalui jalur barat. Jadi mereka dalam kehidupan kebudayaannya menggunakan batu untuk melakukan segala kegiatan, bisa berburu, membelah makanan, dan lain sebagainya. Sedangkan kebudayaan kapak ini ada juga kebudayaan kapak lonjong. Dari mana dia datangnya sampai ke Nusantara, itu dari jalur timur. Yang ketiga, keturunan bangsa Proto-Melayu ini antara lain suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Ini semuanya ada di Indonesia. Oke, itu dari bangsa Proto-Melayu. Kita lanjutkan ke bangsa berikutnya. Oke, kita lihat bagiannya. Bangsa Deutero-Melayu ini manusia Indonesia yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bangsa Deutero-Melayu. Ini ilustrasi gambar seperti ini, mereka dari sisi fisiknya dan juga kelompok-kelompoknya. Mungkin para sahabat semua bisa menebak-nebak ini dari mana wilayahnya. Nah, bangsa Deutero-Melayu menurut pengertian di sini bahwa dia bermigrasi ke wilayah Nusantara ke Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi yang lalu. Nah, bangsa Melayu ini atau Melayu muda ini merupakan hasil percampuran antara bangsa Melayu dengan bangsa Arya. Jadi percampuran, terjadi percampuran, pernikahan dan sebagainya, akhirnya menghasilkan bangsa Deutero-Melayu. Oke, kita lanjutkan. Bangsa Deutero-Melayu memiliki fisik seperti, ya tidak jauh berbeda seperti yang Proto-Melayu, dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini tingginya yang sedang, ramping, kulitnya sawo matang, dan ada yang putih, ada yang ya macam-macam lah gitu. Nah, di Nusantara dilakukan ini Deutero-Melayu di Kepulauan Nusantara dilakukan melalui jalur barat. Jadi mereka Deutero-Melayu itu datang ke Indonesia jalur barat, ya, datang jalur barat dari Sumatera sampai ke Indonesia. Nah, itu dari Semenanjung, daerah Semenanjung Malaka itu Malaysia, Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Nusantara. Oke, para pelajar semua, sahabat semua, sekali lagi jangan lupa lonceng, like, subscribe, komentar, dan loncengnya. Nah, bangsa Deutero-Melayu juga membawa kebudayaan logam. Itu keturunan bangsa Deutero-Melayu di Indonesia, antara lain keturunannya ada di Aceh, betul, nih, Minangkabau. Di Jawa juga ada, Jawa, Bali, dan Bugis dan Makassar. Oke, sahabat semua, itulah materi kali ini tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Siapakah nenek moyang bangsa Indonesia? Nah, ini materi sejarah Indonesia. Tadi boleh kita simpulkan, nenek moyang bangsa Indonesia menurut 4 teori Yunan, teori Nusantara, teori Afrika, dan teori Taiwan. Terus bangsa-bangsanya yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia, yang pertama ada bangsa Melanesia, yang kedua ada bangsa Proto-Melayu, yang ketiga ada
Bangsa Dulcoro Melayu. Nah, para sahabat semua, silahkan mau berkomentar atau bertanya di kolom komentar. Saya tunggu, dan juga sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, tambah tekan loncengnya supaya video ini berkembang dan para sahabat semua, para pelajar semua bisa menerima video dari channel Hendra. Ya, assalamualaikum